Jumpa lagi di channel Katika, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada ratusan resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar untuk keluarga kita. Untuk hasil terbaik, jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita, timbangan, gelas ukur, dan sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat sagu keju yang rasanya enak, gurih, ngeprul saat kita makan, renyah, garing sampai ke dalam. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 175 gram tepung tapioka. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 25 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 125 gram margarin. 65 gram gula halus. Ini kita saring terlebih dahulu sebelum kita gunakan. 50 gram keju cheddar. Ini kita parut, lalu kita angin-anginkan terlebih dahulu supaya tidak terlalu lembab. Ini saya menggunakan merek Procis, bisa juga menggunakan merek lain. 1 kuning telur. 1/8 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 1 sendok makan susu cair full cream. Langkah pertama, tepung tapioka atau tepung kanji ini kita sangrai dengan menggunakan api kecil. Selama kita sangrai ini sering-sering kita aduk-aduk ya supaya tidak gosong bawahnya. Ini kita sangrai sampai kering, sampai nanti terasa ringan dan berderai. Ini kan masih menggumpal ya seperti ini. Nanti hasilnya itu ambyar, berderai. Ini semakin kering, semakin terasa ringan dan gampang berderai ya. Jadi ngaduknya ini harus pelan-pelan supaya nggak kemana-mana. Ini sudah cukup ya. Lalu ini kita matikan apinya, kita biarkan sampai dingin sebelum kita gunakan. Setelah dingin, boleh ya kita saring ya, karena kadang-kadang masih ada bagian yang berbutir-butir seperti ini walaupun sudah kita sangrai. Campur margarin dengan gula halus, garam halus, dan kuning telur. Lalu ini kita kocok sampai lembut dengan mixer kurang lebih sekitar 2 menitan. Jangan terlalu over mixing. Ini sudah cukup, kita matikan mixernya. Kemudian masukkan kejunya. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan tepung terigunya. Aduk sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan sedikit demi sedikit tepung tapiokanya. Sambil kita aduk ya. Lalu tambahkan susu cairnya. Aduk sampai tercampur rata. Ini hasil akhir dari adonannya ya. Agak sedikit lembik, tapi tetap kalis di tangan. Kemudian untuk mencetaknya kita bisa menggunakan plastik segitiga yang ujungnya kita beri spet bunga ya seperti ini, atau bisa juga kita menggunakan cetakan model seperti ini. Terserah kita masing-masing ya, senyaman kita, tapi saya lebih senang menggunakan cetakan seperti ini. Lalu adonan kita cetak ya, ambil adonan secukupnya, kita masukkan ke dalam cetakannya. Lalu kita bentuk bunga ya. Seperti ini.
kurang lebih diameternya 2 cm ya, jangan terlalu besar supaya nanti cepat matangnya. Sekali putar aja seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Ini langsung dicetak di atas loyang yang sudah kita olesi dengan margarin ya, sampai rata. Kalau pakai contong plastik biasanya nggak kuat ya, jebol. Makanya saya lebih suka pakai yang model seperti ini. Tapi ya terserah kita, senyaman kita. Nah, ini hasilnya adonan yang sudah kita cetak, siap untuk kita panggang. Untuk memanggangnya, kita bisa menggunakan oven tangkring. Kalau misalkan kita menggunakan oven tangkring, maka gunakan api cenderung kecil ya, supaya nanti hasilnya tidak melebar. Kalau kita menggunakan oven yang diperlengkapi dengan termometer atau pengatur suhu, maka gunakan suhu sekitar 140 derajat hingga 150 derajat Celcius. Lalu, ini kita masukkan ke dalam oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu sampai betul-betul panas. Panggang sampai matang, sampai permukaannya berwarna kecoklatan. Nah, ini hasilnya sagu keju yang sudah jadi. Ini rasanya enak, gurih, ngeprul, garing, renyah sampai ke dalam. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, pastikan adonan jangan terlalu lama kita kocok, supaya nanti hasilnya tidak mengembang saat kita panggang. Cukup sampai lembut tercampur rata, kurang lebih selama 2 menitan dengan kecepatan mixer sedang. Yang kedua, keju parut kita angin-anginkan terlebih dahulu sampai agak kering, supaya nanti saat kita panggang kejunya bisa kering. Yang ketiga, panggang dengan menggunakan api kecil kalau kita menggunakan oven tangkring, atau kalau oven kita dilengkapi dengan pengatur suhu atau termometer, maka gunakan suhu sekitar 140 hingga 150 derajat Celcius sampai berwarna kecoklatan, supaya nanti hasilnya tidak melebar, tetap bentuknya bagus. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat sagu keju yang rasanya enak, gurih, garing, ngeprul untuk keluarga kita. Terima kasih telah menonton video ini.